Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang matematika. Nah, kalau pada saat ini kita akan membahas belajar bersama tentang pendahuluan persamaan diferensial. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita akan peroleh di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, materi hari ini adalah tentang pendahuluan persamaan diferensial. Nah, di sini nanti ada dua materi yang akan kita pelajari. Nah, kita pelajari yang pertama adalah tentang persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Nah, sebelum ke persamaan diferensial, nah kita ingat dulu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang f besar itu adalah fungsi awal, fungsi asal ya. Kemudian ketika diturunkan maka akan menghasilkan f kecil. Ya, menghasilkan f kecil ini. Sehingga ketika kita akan mencari fungsi asalnya tadi, kita bisa menggunakan cara integral gitu ya. Nah, kalau di sini adalah dfx, berarti turunan dari fx atau fungsi asal itu sama dengan fx dx. Ya, berarti fungsi asal kalau diturunkan itu bisa disimpulkan dengan f kecil dx gitu ya. Ada yang embel-embel dx-nya ini menunjukkan bahwa diturunkan terhadap variabel x. Nah, untuk memperoleh suatu fungsi maka dapat mengintegrasi diferensial dari suatu fungsi tersebut. Berarti supaya kita bisa memperoleh suatu fungsi yang asal tadi, maka kita dapat melakukan yang namanya mengintegralkan diferensial tadi. Nah, agak ribet ya gitu ya. Mengintegralkan dari turunan tadi. Nah, ini kan hasil dari turunannya tadi. Ini kan turunan dari fungsi asal. Maka untuk memperoleh fx-nya, kita bisa melakukan pengintegralan. Sehingga ketika kita mengintegralkan f kecil dx, integral fx dx sama dengan fungsi asal atau f plus c. Integral fx dx sama dengan f plus c. Oke, jangan lupa ada plus c nya. Nah, ini adalah dalam persamaan diferensial, sehingga ketika kita mencari fungsi asalnya, kita dapat mengintegralkan hasil dari fungsi yang sudah didiferensialkan tadi itu ya. Oke. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial nanti gitu ya. Maka apa itu persamaan diferensial? Ya, sebelum kita membahas tentang makna dari persamaan diferensial, perhatikan contoh 2.1 berikut. Tentukan persamaan kurva yang melalui min 1,2 dan kemiringannya sama dengan 3 kali absis titik tersebut. Absis di sini sama dengan sumbu x-nya. Absis itu adalah sumbu x ya. Oke, kita coba penyelesaiannya. Ya, melalui titik min 1,2. Oke. Dan kemiringannya sama dengan 3 kali absisnya, berarti kan M adalah gradien itu ya. Sama dengan 3x sama dengan min 3. Nah, ini min 3 dari mana? Nah, ini kan min 1,2, x nya kan yang depan ya, berarti kan 3 kali min 1 min 3. Nah, persamaannya adalah, persamaan garisnya adalah y min 2 y min y ya. Y min 2 sama dengan gradien min 3 x min 1 ya. Terus misalkan x min x. Nah, ini karena x nya adalah min 1, maka ya x min 1, sehingga diperoleh min 3x min 1. Nah,
Apakah persamaannya yang ini? Ini caranya sudah benar ya. Ini ada titik, ada gradien, ada rumusnya, harusnya ketemu. Persamaannya itu Y sama dengan min 3X min 1. Apakah ini adalah jawaban dari persamaan atau di contoh 2.1? Ya, bukan ya. Ini bukan jawaban dari contoh 2.1. Ya, caranya memang benar. Ini sudah titik, kemudian ada gradiennya, ada kemiringannya, ada rumus mencari persamaan garisnya, ketemu. Tapi bukan ini ya. Kalau ini adalah untuk persamaan garis lurus. Oke, untuk persamaan garis lurus. Nah, kalau ini adalah persamaan kurva. Nah, ini ya, ada bedanya. Ini adalah persamaan kurva. Kalau ini adalah garis lurus. Berarti beda ya, berarti nanti kita tidak menggunakan ini. Nah, kita menggunakan yang mana? Nah, ini ya. Karena materinya tentang integral diferensial, maka ya kita akan menggunakan cara-cara itu. Oke, melalui min 1,2, kemudian Y sama dengan fx-nya. Ya, f kecil biasanya lebih identik dengan Y ya. Y sama dengan fx sama dengan berapa ini? Berapa fx-nya? Nah, ini ya. Kemudian kemiringan itu sama dengan dy dx. dy per dx itu adalah kemiringannya, sama dengan 3 kali absisnya, berarti dy per dx sama dengan 3x. Kemudian dx-nya pindah ruas sehingga menjadi dy sama dengan 3x dx. Ya, dx-nya pindah ruas, berarti dy sama dengan 3x dx. Oke. Nah, karena di sini sudah sama-sama ini variabel y saja di ruas kiri, di ruas kanan variabel x saja, maka kita bisa mengintegralkan kedua ruas ya, mengintegralkan kedua ruas, diintegralkan masing-masing gitu ya. Nah, integral dari dy adalah y plus c1 ya, hasil dari integral ada c-nya. Integral dari dy adalah y plus c1, kemudian integral dari 3x dx sama dengan 3 per 2x kuadrat plus c kuadrat. Kemudian digabungkan, c1 nya dipindah ruas sehingga menjadi y sama dengan 3 per 2x kuadrat plus c2 min c1, ini harusnya c2 ya, c2 min c1 ya, karena yang pindah ruas adalah c1 ini. Nah, karena ini adalah sama-sama C ya, seperti yang sebelumnya tadi, karena ini sama-sama C, maka kita bisa ringkas menjadi 1C saja. C2 min C1 itu sama dengan C, sehingga hasilnya atau persamaan kurvanya adalah Y sama dengan 3 per 2x kuadrat plus C. Itu ya, 3 per 2x kuadrat dari sini, kemudian C ini adalah dari C2 min C1, karena sama-sama C, nah, maka bisa kita ganti dengan C saja gitu ya. Oke. Nah, setelah ketemu nilai Y-nya tadi, Y sama dengan 3 per 2x kuadrat plus C. Nah, ketika melalui min 1,2, nah ini adalah titik di sini adalah tujuannya kita untuk mencari nilai C ini. C ini sebenarnya berapa sih? Nah, kita bisa mencarinya kalau X dan Y-nya diketahui gitu ya. Kalau X dan Y-nya tidak diketahui ya, kita tidak bisa menentukan nilai C-nya. Nah, Y-nya tadi adalah 2, kemudian 3 per 2, X-nya adalah min 1 kuadrat plus C. Min 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian ini 3 per 2. Oke, 3 per 2 pindah ruas berarti menjadi 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan setengah. Oh, berarti ini positif ya, ini harusnya plus. Oke, nanti bisa kalian ralat sendiri ya, ini plus, berarti C sama dengan setengah itu ya.
Ya, jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan 3/2X kuadrat plus setengah. Ini plus ya, jangan salah. Plus setengah. Plus dari mana? Nah, ini kan 2, ini 3/2 nya positif, pindah ruas menjadi min 3/2 lah. 2 dikurangi 3/2 kan 1/2 positif, sehingga di sini juga hasilnya positif gitu ya. Nanti silahkan dirubah sendiri ya. Oke, ini masih tentang contoh yang barusan kita bahas. Nah, di bagian ini, coba perhatikan bagian ini ya. Nah, dy per dx sama dengan 3x dan juga dy sama dengan 3x dx itu adalah yang dinamakan dengan persamaan diferensial. Nah, dua ini itu dinamakan persamaan diferensial. Persamaan kan karena di sini ada tanda sama dengannya, persamaan. Diferensial karena di sini melibatkan fungsi yang diturunkan atau didiferensialkan. Ya, berarti ini adalah contoh dari PD atau persamaan diferensial. Oke. Nah, ini adalah contoh PD tadi ya. Dan contoh PD yang lain adalah contohnya adalah dy per dx sama dengan 2x y plus sin x, y kuadrat dy sama dengan x pangkat 3 plus 6 dx, d kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy dx min 2x sama dengan 0. Nah, itu adalah juga termasuk persamaan diferensial. Persamaan karena di sini ada tanda sama dengannya, kemudian diferensial karena di sini mengandung suatu fungsi yang diturunkan gitu. Dy dx kan turunan ya, turunan dari y terhadap x. Ini juga ada dy dx, ini ada juga dy dx. Ini malah diturunkan 2 kali gitu ya. Nah, sehingga persamaan diferensial adalah berupa suatu fungsi dulu. Ya, persamaan diferensial adalah suatu fungsi. Fungsinya apa ya? Ya bebas, yang penting suatu fungsi. Kemudian yang kedua adalah nilainya tidak diketahui. Nah, ini nilainya, ini kenapa Pak ini termasuk P persamaan diferensial? Ya, ini karena pertama adalah fungsi 3x, kemudian nilainya tidak diketahui. Ini nilainya berapa nggak tahu. Nah, kita bisa melihat atau bisa mengetahui nilainya kalau diberikan nilai x-nya atau diberikan nilai y-nya. Nanti bisa kita cari nilai 3x-nya. Jadi nilainya yang tidak diketahui. Kemudian melibatkan turunan atau diferensial dari suatu fungsi. Nah, ini karena melibatkan turunan, nah ini ada turunannya. Simbolnya adalah dy dx, ini ada y dx, dy dx, dy dx semua. Atau kalau dengan simbol lain ada f aksen. Nah, itu namanya adalah turunan atau diferensial. Maka kalau di situ mengandung suatu fungsi, nilainya belum diketahui, kemudian ada turunannya, ada diferensialnya, maka disebut dengan persamaan diferensial. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang cermati di bagian yang lain. Nah, di bagian ini adalah untuk mencari penyelesaian. Nah, ini karena tadi sudah ruas kiri dan ruas kanan sudah berbeda ya, ini sudah tersendiri, x tersendiri, ini sudah y tersendiri, maka kita bisa mengintegralkan masing-masing ruas. Nah, ini kalau di PD itu dinamakan dengan persamaan diferensial variabel terpisah ya, karena yang y sudah sendiri, yang x sudah sendiri. Karena sudah masing-masing sendiri, maka bisa dicari penyelesaiannya. Itu ya. Namanya adalah PD variabel terpisah gitu ya, karena sudah terpisah, y-nya sendiri, x-nya sendiri gitu. Berarti ini adalah termasuk PD, persamaan diferensial. Oke, ini ada contoh yang lain, yaitu contoh 2.2, selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, ini dy dx. Ya. Mengapa ini termasuk PD? Ya, pertama adalah mengandung suatu fungsi yang nilainya nggak tahu ini berapa, dan juga terdapat turunan atau diferensial. Nah, makanya disebut persamaan diferensial.
Oke, penyelesaiannya yang pertama adalah dx sama dengan ini ya, ini di soal. Kemudian kita pindah ruas, dx nya pindah ruas menjadi di sini, jadi di kanan. Y kuadrat asalnya di bawah menjadi perkalian, nanti y kuadrat dy. Y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dy. Nah ini karena sudah ruasnya terpisah, ini ruas y, ini ruas x, maka kita bisa mencari penyelesaiannya dengan mengintegralkan masing-masing ruas, gitu ya. Integral dari y kuadrat, integral dari x plus 3x kuadrat. Nah, kita cari integralnya masing-masing. Integral y kuadrat sama dengan sepertiga y pangkat 3 plus c1. Kemudian yang ruas kanan, integral dari x plus 3x kuadrat sama dengan setengah x kuadrat plus x pangkat 3 plus c kuadrat. Oke, kemudian c1 nya pindah ruas. Oh ya, ini sebelum c1 pindah ruas, c1 pindah ruas dulu adalah negatif ya, karena plus menjadi min. Kemudian sepertiga ini pindah ruas karena sepertiga, tiganya pembagian, pindah ruas menjadi perkalian, sehingga di sini yang setengah menjadi 3/2, yang x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 3, yang c2 menjadi 3c2, yang c1 menjadi 3c1 ya, karena semuanya dikalikan 3 ya, karena tiganya pembagian, pindah ruas menjadi perkalian, berarti semuanya ini dikalikan 3. Ini sebelumnya ini yang pindah ruas adalah c nya dulu ya tadi ya. Oke, baru dikalikan 3 karena yang 3 ini pindah ruas. Oke. Nah, y pangkat 3 sama dengan, nah ini karena sama-sama c, nah ini 3c kuadrat min 3c2 min 3c1 sama-sama c, maka kita bisa mengganti dengan 1c saja. Nah, kemudian ini pangkat 3 pindah ruas menjadi akar pangkat 3, sehingga y sama dengan akar pangkat 3 dari 3/2x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus c. Itu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mencari penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, kemudian di contoh kedua titik 3, soalnya sama, tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut ketika y sama dengan 3 dan x sama dengan 0. Nah, karena di sini adalah y dan x-nya diketahui, maka tujuannya adalah untuk mencari nilai c. Karena y dan x diketahui, maka tujuannya adalah untuk mencari nilai c, gitu ya. Nah, y tadi sudah kita ketahui, yaitu y sama dengan akar pangkat 3 dari 3/2x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus c. Ketika x sama dengan 0, y sama dengan 3. Nah, kita substitusikan, x nya diganti dengan 0, y nya diganti dengan 3, sehingga kita dapat memperoleh c sama dengan 27. Nah, ini dari c nya 3, x nya diganti 0, kemudian tinggal akar pangkat 3 dari c 3. Nah, ini akar pangkat 3 pindah ruas menjadi pangkat 3, berarti c sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, sehingga penyelesaian ini, nah penyelesaian asalnya yang awal ini menjadi y sama dengan akar pangkat 3 dari 3/2x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 27. Oke, c nya sudah diganti 27 karena y dan x nya diketahui, gitu ya. Oke, sebagai latihan silakan dicoba latihan 2.1. Yang utama adalah dy dx sama dengan x kuadrat plus 1 ketika y sama dengan 1 dan x sama dengan 1, sehingga nomor 1 di sini awalnya ada c nya, kemudian c nya bisa ditentukan dengan suatu bilangan ya, karena y dan x nya diketahui. Sama halnya dengan nomor 2, dy dx sama dengan y pangkat 3
X pangkat 3 min X ketika Y sama dengan 5 pada X sama dengan 0. Oke, silakan dicoba latihan 2.1. Untuk kunci jawabannya ada di deskripsi video ini. Kalau jawabannya sudah sama, berarti kalian sudah benar mengerjakannya. Kalau belum, silahkan dicermati, diteliti lagi hasil pengerjaannya. Oke, kalau ada kesulitan silahkan disampaikan di kolom komentar atau di grup yang tersedia gitu ya. Oke, tunggu video yang berikutnya.